above us. She does anything fishy, you shoot. Satu film yang akan saya bahas kali ini berjudul Sniper Rogue Mission, di mana film ini bercerita sniper legendaris yang mencoba mengungkap kebusukan seorang menteri perbatasan antar negara yang bekerja sama dengan seorang mucikari untuk memperjualbelikan manusia. Akankah sang sniper ini berhasil mengungkap kebusukan para pejabat nakal ini? Yuk, daripada kelamaan, kita langsung ke alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada sekelompok anggota FBI asal Amerika Serikat yang pada kala itu mereka sedang melakukan misi untuk menggerebek sebuah tempat pembuatan film aselole, dan misi tersebut dipimpin oleh seorang mamang brewok bernama Zero. Namun sebelum misi itu dimulai, Zero sempat menghubungi sahabatnya bernama Brandon untuk meminta bantuan untuk mengawasi seorang perempuan bernama Laura. Dan diketahui jika Laura adalah dalang di balik pembuatan film aselole sekaligus mami-mami Germo yang mempunyai bisnis sampingan memperdagangkan manusia. Yang selain menjadi tukang jualan wanita, Laura merupakan seorang wanita kejam yang jikalau anak buahnya melakukan sebuah kesalahan, dia tidak akan segan untuk membunuh orang tersebut. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan anak buahnya yang mendapatkan informasi jika anggota FBI akan datang ke tempat mereka dalam kurun waktu 30 menit ke depan. Di saat itulah, Laura memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua wanita yang disekap di tempat tersebut. Lah, kan mereka nggak salah Bang Ur. Ternyata Laura takut jika ada wanita yang tertangkap oleh anggota FBI. Dan jika itu terjadi, maka dapat dipastikan jika seluk-beluk Laura akan dibahas di Tribun Solo. Loh. Namun sebelum pembantaian terjadi, salah seorang anak buah Laura bernama Simon datang bertemu dengan seorang wanita aselole bernama Anna, yang ternyata Simon telah menyimpan perasaan kepada Anna dan meminta kepada wanita itu agar segera kabur karena tak lama lagi anak buah Laura akan datang dan membantai mereka semua. Kemudian tak lama setelah Anna berhasil kabur, di sana seluruh antek-antek Laura langsung membantai semua wanita penghibur. Tepat setelah kejadian tersebut, Zero datang bersama pasukan FBI. Namun di tempat itu, sayangnya sudah tidak ada siapa-siapa melainkan mereka hanya melihat para wanita seksoi yang sudah tewas dibunuh dengan sangat kejam. Sementara untuk Zero yang masih ada di lokasi TKP, dia menerima telepon dari Brandon yang memberitahu jika si Bong sang menteri telah diamankan karena dia diduga telah bekerja sama dengan Laura untuk memperjualbelikan wanita-wanita korban perdagangan. Maka dari itu, Brandon akan menyerahkan si menteri bejat kepada anggota CIA agar mereka memberikan hukuman yang sangat berat. Singkat cerita, terlihat Brandon yang sudah kembali ke markas dan mulai belak-belakan memberitahu atasannya jika si menteri telah bersekongkol dengan seseorang yang memperjualbelikan wanita-wanita malam. Namun bukannya mendapatkan pujian, Brandon mulai menerima teguran keras dari atasannya yang bernama Gabriel karena ternyata Harvey merupakan menteri perbatasan Amerika Serikat yang sulit untuk dituntut oleh siapapun. Terlebih lagi, Brandon kekurangan bukti atas kejahatan yang telah dilakukan oleh si Mamang Harvey, sehingga Gabriel dengan terpaksa harus membiarkan Harvey bebas begitu saja dan malah menghukum Brandon dengan dinonaktifkan dari tugasnya sementara waktu. Tidak lama setelah itu, Harvey datang dengan menjelaskan alibinya
yang mana ia datang ke tempat Laura hanya untuk mengambil babatok casan yang sempat dipinjam oleh Laura. Dan di saat itu Harvey mulai menunjukkan beberapa bukti tentang Laura yang ditemukan tewas akibat minum sabun cuci piring. Dan untuk perdagangan wanita malam, Harvey sama sekali tidak berhubungan dengan wanita-wanita tersebut. Apalagi sampai bekerja sama untuk memperjualbelikan wanita ke berbagai kota. I know Zero's upset. He needed her alive. She's the key to our case. Kembali ke Amerika Serikat, tepatnya kepada kelompok pembunuh bayaran yang tak lain adalah antek-antek Laura, di mana mereka baru menyadari jika tadi malam ada seorang wanita yang telah berhasil melarikan diri. Sehingga si pemimpin kelompok yang bernama Dex lantas langsung memerintahkan dua anak buahnya yang merupakan seorang sniper agar cepat-cepat pergi mencari Anna yang kemungkinan kabur ke kantor polisi untuk melaporkan tentang kejadian peristiwa semalam. Di kantor polisi, Anna yang saat ini sedang membuat laporan tentang kejadian yang sudah dialami, tiba-tiba Zero datang bertemu dengan Anna, yang di saat itu Zero mengaku sebagai anggota FBI yang datang untuk melindungi Anna dari ancaman pembunuh bayaran, yang kemudian Zero langsung memperlihatkan beberapa foto para kriminal yang menjadi target operasinya kemarin malam. Dan ketika Zero memperlihatkan foto si Bapak Menteri, sontak Anna langsung belak-belakan jika orang tersebut telah membawa dia dan semua wanita-wanita PSK menuju kota Amerika Serikat, yang artinya Laura memang telah bekerja sama dengan si Bapak Menteri dalam mengelola bisnis perdagangan manusia. Man, I am so happy to find you alive. Di sisi lain terlihat dua orang sniper musuh yang diam-diam mulai mengawasi pergerakan Anna dari kejauhan. Dan mereka tinggal bersiap-siap menembak dari atas gedung, yang entah karena mereka masih pemula, sayangnya tembakan tersebut malah meleset serta tepat mengarah kepada seorang polisi. Sehingga Zero yang melihat kejadian itu langsung cepat kabur membawa Anna pergi meninggalkan kantor polisi. Di markas pembunuh bayaran, Dex yang mendapatkan laporan tentang gagalnya misi, dia langsung ngamuk bebeladagan kepada dua orang anak buahnya. Bahkan dia sampai menghancurkan barang-barang yang terlihat di depan matanya. Sementara untuk Brandon, dia masih berusaha meyakinkan Gabriel. Namun karena si atasan terlalu heras babatok, lagi-lagi ia malah tidak percaya dengan perkataan Brandon. Karena sampai saat ini, Brandon belum bisa memperlihatkan barang bukti apapun yang lebih kuat tentang kebusukan si Mamang Harvey. Karena orang yang akan mereka tangkap adalah orang penting dan berperan di lingkungan pemerintah. And I'll just be there keeping you company. There's not. Come talk to me in 40 years. It's probably dirty. Sehingga Brandon yang sudah frustasi karena perkataannya tidak dipercaya, akhirnya mulai pergi dengan Zero dan akan turun tangan sendiri untuk memberantas serta membongkar semua dalang di balik kasus perdagangan manusia. What are you suggesting? Namun dikarenakan butuh bantuan untuk melawan seorang menteri dan antek-anteknya, Zero yang merupakan agensi alias anak gaul, ternyata dia memiliki banyak kenalan dari anggota pasukan terlatih, yang salah satunya dia akan meminta bantuan kepada seorang wanita asasin yang bernama Lady Death, atau di film sebelumnya bisa dipanggil dengan sebutan Yuki, di mana ia sangat ahli dalam menyusup serta menjadi mata-mata untuk mengintai. Tepat di keesokan paginya, Zero, Brandon, dan Anna kemudian datang ke sebuah kafe di kota Baltimore, di mana kafe tersebut adalah tempat Yuki biasa nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dan di saat mereka berpencar untuk mencarinya, Brandon yang mencari ke dalam kafe langsung bertanya kepada para pengunjung tentang sosok Lady Death. Namun tiba-tiba ada seorang pria kulehe bernama Pete berbisik serta menyuruh Brandon agar mengikutinya keluar kafe. Friends or something? Shut up. Tepat setelah dia membawanya keluar, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius alias Yuki yang dengan ujug-ujug datang menyerang Brandon, sehingga terjadilah baku gedik di antara mereka berdua. Sehingga dapat dipastikan jika Yuki mengira bahwa Brandon adalah seorang pembunuh bayaran yang datang untuk menghabisinya. Tapi di saat perkelahian sedang sengit, Zero dan Anna datang dengan menjelaskan tentang kesalahpahaman di antara mereka berdua.
Singkat cerita, setibanya di tempat kediaman Yuki, Zero kemudian menjelaskan tentang tujuannya yang datang hanya untuk meminta bantuan kepada Yuki untuk membongkar kasus perdagangan manusia, dan korbannya pun ada di hadapan Yuki, yang mana dalang di balik semua ini yaitu seorang pejabat negara di bidang pemerintah. Beautiful, we need to bring him in. Sounds like he's getting ready to Pada awalnya, Yuki yang sudah pensiun dari dunia assassin sempat menolak bergabung dengan mereka. Tapi setelah mendengar cerita Ana tentang nasib para korban, ternyata sering dirudal paksa oleh antek-antek para pejabat. Hingga akhirnya dia mau bergabung bersama kelompok Zero, asalkan dengan imbalan boneka Labubu. So we got up every night in a panic thinking I was stuck in that lives outside the compound in any way. They killed everyone but me and I only escaped. I just want to stay alive. Dan hal pertama yang akan mereka lakukan adalah dengan pergi bertemu dengan si pria culun Pete, yang merupakan seorang hacker dan ahli dalam meretas informasi. How we doing over here? It's actually at a pretty low clearance level, but hey, higher than you currently have. Di saat itulah mereka mulai bergerak mencari informasi tentang si pejabat dan semua bawahannya, dan akhirnya mereka berhasil membongkar konspirasi tentang berkas-berkas kematian Laura, yang mana mereka menyimpulkan bahwa Laura kemungkinan sengaja memalsukan kematiannya supaya ia bisa kembali menjalankan bisnis perdagangan manusia dengan menggunakan identitas yang baru. Sehingga untuk memastikan tentang kebenaran fakta tersebut, di sana Zero meminta agar Ana segera menghubungi Simon, orang yang telah membebaskannya dari tempat pembuatan film Acelole. Dan di saat Ana bertanya tentang fakta kematian Laura, sayangnya kejadian tersebut bersamaan dengan Dex yang diam-diam sedang meminjam ponsel milik Simon, yang akhirnya Dex mengetahui jika orang yang telah membebaskan Ana adalah anak buahnya sendiri. You wanna get it? No. It's me, MJ. Hingga akhirnya Dex langsung mengancam pria tersebut agar berpura-pura mengajak Ana bertemu di sebuah kafe agar mereka bisa menghabisi Ana secepat mungkin. Text me the address where you are. Sementara di markas Gabriel yang sekarang pikirannya sedikit terbuka, lantas dia mulai menyelidiki berkas-berkas tentang kematian Laura, termasuk orang-orang di balik layar yang terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Hingga akhirnya Gabriel menemukan sedikit kejanggalan tentang berkas kematian Laura yang seolah-olah telah diatur dengan sangat rapi, tapi untuk saat ini dia masih belum bisa bertindak karena belum cukup menemukan bukti yang sangat kuat. Maka dari itu Gabriel diam-diam akan mengawasi si Mamang Harvey karena yakin jika pria tersebut kemungkinan terlibat dalam bisnis perdagangan wanita-wanita malam. Di keesokan harinya, mereka akan melakukan pertemuan dengan anak buah si Laura. Namun Zero yang takut jika nanti Simon malah berkhianat, dia meminta kepada Yuki agar menemani Ana saat melakukan pertemuan. Sementara dia dan Brandon akan bertugas melindungi mereka dengan mengawasinya dari atas gedung menggunakan sniper. Singkat cerita, terlihat Simon yang sudah sampai di kafe bersama komplotannya. Namun tiba-tiba Dex memerintahkan dua orang sniper untuk menembak Ana saat nanti mereka saling bertemu. Dan selain membunuh Ana, dia juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Simon sebagai hukuman karena telah berkhianat dari kelompoknya sendiri. Nice work. Tepat setelah Simon dibunuh, dia kemudian lanjut pergi untuk mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Dex dan sebagian anak buahnya bertugas mengawasi Ana dan akan membunuhnya saat wanita itu datang. How's the sight line? Sesampainya di kafe, terlihat Ana dan Yuki yang baru sampai di tempat tersebut. Di sana terlihat si pria bongsor yang juga datang dengan berpura-pura membaca buku di sebelah mereka. Sementara Zero dan Brandon sudah bersiap mencari pergerakan sniper musuh. Namun sayangnya persembunyian musuh masih belum bisa ditemukan. Namun tanpa mereka sadari, jika Dex dan sniper anak buahnya ternyata berada di gedung yang sama, tapi bedanya mereka ada di atas rooftop. Dan di saat Ana sedang menunggu kedatangan Simon, tiba-tiba untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Yuki dan langsung cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Sementara Yuki sendiri harus berhadapan dengan si pria berbadan kekar.
Di sisi lain, Zero yang baru sadar jika si sniper musuh ada di atas mereka, dia langsung lari menuju ke arah rooftop untuk membunuh Anna agar misi selesai dan seluk-beluk mereka semua tidak akan terbongkar. Namun di saat itulah tiba-tiba ia malah berpapasan bersama Zero yang otomatis terjadi perkelahian di antara mereka. Dan dari perkelahian itu, Zero yang awalnya sempat kewalahan akhirnya berhasil mengembalikan keadaan dengan menembak kepala Dex sampai pria itu tewas. Sementara untuk Yuki, dia masih bertarung dengan si pria berbadan kekar. Tapi pertarungan tersebut harus dihentikan oleh kedatangan polisi, sehingga Yuki yang takut ditewak oleh polisi langsung kabur melarikan diri. Sehingga si bongsor yang gagal kabur mulai menyandra seorang warga dan mengancam akan membunuhnya jika para polisi tidak segera pergi. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah tembakan sniper pun langsung tepat bersarang di kepalanya. Yang rupa-rupanya tembakan tersebut berasal dari Brandon yang masih ada di atap gedung. Singkat cerita, kemudian mereka berkumpul di tempat kediaman Yuki dan Zero mulai memperlihatkan ponsel milik Dex yang telah berhasil diambil saat pertarungan berlangsung. Sehingga Zero berkata sebaiknya mereka datang ke rumah Pete si tukang hacker untuk membuka ponsel tersebut agar mereka bisa menggali informasi yang ada di dalam ponsel itu. Sesampainya di sana, Pete yang ahli otak-atik benda elektronik akhirnya berhasil membuka dan mendapatkan semua informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia. Dan bukan hanya itu saja, semua data-data berhasil diamankan, mulai dari transaksi, tanggal, waktu, pengiriman, dan yang paling di luar Naila adalah Laura ternyata benar telah memalsukan kematiannya dengan mengganti identitas yang baru. Yang mana rencana tersebut dibantu oleh si Menteri Perbatasan alias si Bongsang Harvey. Yang karena telah mendapatkan bukti itu, Brandon langsung memberitahu atasannya perihal informasi tersebut. Kemudian Zero dan Yuki mulai membuat rencana dengan akan menyerang markas musuh untuk membantai semua komplotan Harvey, sekaligus menyelamatkan para wanita-wanita yang masih disekap di dermaga Philadelphia. Gabriel, dia mulai menyusup masuk ke rumah si Menteri Abal-Abal, yang sesampainya di sana dia menemukan beberapa berkas palsu tentang kematian Laura yang telah mengubah identitasnya menjadi warga sipil serta tidak termasuk dalam golongan orang-orang beruang. Dan di sana Gabriel juga menemukan bukti-bukti tentang penyelundupan para wanita ilegal yang dipaksa menjadi pekerja PSK. Tepat saat Gabriel akan membawa barang bukti tersebut, tiba-tiba Harvey muncul menodongkan senjata. Tapi Gabriel yang jago mengecoh seperti menghindar dari hutang pinjol, kemudian bergegas kabur bersembunyi di ruangan atas. Yang setelah mendapatkan kesempatan, ia langsung menghajar si Bongsang Harvey. Kemudian film berpindah di sebuah dermaga, yang mana Zero, Brandon, dan juga Yuki masih memantau situasi di tempat tersebut. Dan mereka mulai membagi tugas, yaitu dengan Yuki yang bertugas membantai satu persatu pasukan musuh seperti assassin. Sementara Brandon dan Zero bertugas menjadi support system dan akan menyerang sniper musuh dari atas mobil kontainer. Tepat setelah itu, seketika baku tembak antara kedua pasukan pun terjadi dengan Zero yang melihat Yuki sempat kewalahan menghadapi para pasukan musuh. Sehingga Zero memutuskan untuk turun dan membantu Yuki membantai orang-orang tersebut. Namun setelah Zero turun, Brandon yang tinggal sendirian di atas kontainer tiba-tiba malah diserang oleh salah satu pasukan musuh. Sehingga di saat itu sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi karena sniper musuh mulai mengincar ke arah Brandon, lantas dengan cepat Brandon mulai melemparkan sniper ke arah Zero. Dan di saat itu, Zero balik membidik ke arah sniper musuh dan berhasil membunuhnya. Berhasil menghabisi para pembunuh bayaran, polisi serta rombongan ambulan datang menyelamatkan para wanita yang menjadi korban penculikan. Dan kejadian tersebut bersamaan dengan Gabriel memberikan kabar jika ia telah berhasil menangkap si Mamang Harvey serta beberapa bukti atas kejahatan yang bisa menjatuhkannya ke dalam penjara.
Kemudian untuk Laura yang telah memalsukan kematiannya, kemungkinan wanita itu ada di dalam kontainer. Sehingga Brandon langsung bergegas memeriksa ke setiap mobil kontainer, yang karena semua para wanita sudah dievakuasi, dengan sigap Brandon langsung mengejar para wanita yang akan dibawa ke rumah sakit. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan seekor ambulan yang terlihat sedikit mencurigakan, dan ternyata para penumpang telah terbunuh yang kemungkinan besar mereka tewas gara-gara ulah dari si Laura. Oh, shit. Di sisi lain, Laura yang sudah berhasil kabur setelah menghabisi petugas ambulan, ia lalu berusaha meminta tumpangan kepada mobil yang melintas di jalan dengan mengarang cerita tentang dirinya yang baru saja dibegal oleh seseorang. Namun tanpa Laura sadari, ternyata seseorang yang telah memberikan tumpangan ternyata adalah Anna yang dendam karena sudah dijadikan wanita PSK, yang tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi Laura dan lanjut membuang tubuhnya di tengah-tengah jalan. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian terlihat Gabriel yang kini telah pensiun dari anggota CAI, dan dia menjelaskan kepada Brandon bahwa saat ini Zero akan membuat sebuah tim pasukan yang bertujuan membantai para mafia-mafia kelas kakap, karena di zaman sekarang para petinggi yang seharusnya melindungi malah jadi dalang di balik kasus-kasus yang sangat menggegerkan, sehingga untuk itu mereka akan meratakan orang-orang yang membelot dari jalur kebenaran dan akan bergerak tanpa bantuan dari pihak pemerintah. Dan film ini pun selesai. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya, meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah, panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.